Dalam sebuah perjalanan kereta api, seorang profesor ilmuwan asal Prancis bertanya kepada seorang pria tua yang duduk di sampingnya, "Bapak, kalau saya boleh bertanya, benda apa yang ada di dalam karung itu?" kata profesor. Pria tua menjawab, "Oh, itu adalah kumpulan tikus yang ada di ladang gandum saya." Lalu profesor dengan mimik yang semakin heran dan penasaran melanjutkan pertanyaannya, "Untuk kegunaan apakah tikus itu jauh-jauh Anda bawa dan untuk siapa?" Si pria tua menjawab, "Tikus ini ada yang order buat laboratorium pemerintah sebagai bahan penelitian. Saya mau mengantarkannya langsung. Dan ini sudah biasa saya lakukan dalam beberapa tahun ini." Sambil manggut-manggut, si profesor bertanya kembali, "Lalu, kenapa Anda selalu menendang-nendang tikus itu dan menggoyang-goyang karungnya setiap saat?" Si pria tua itu menjawab, "Oh, kalau itu adalah tradisi kami sejak dulu di ladang. Saya menendang dan menggoyang-goyang tikus itu agar tikus itu sibuk dan ribut antar sesama dia di dalam karung. Karena kalau mereka tenang-tenang saja tanpa diganggu, maka tikus itu bisa menggigit dan mengoyak karung ini dengan gigi dan kukunya yang tajam. Makanya saya goyang dan tenang terus karung ini supaya tikus-tikus ini lupa kalau mereka sebenarnya punya senjata gigi dan cakar. Mereka punya cara bersama-sama untuk melepaskan diri dari karung ini," jawab pria itu santai. "Oh, begitu ternyata," jawab profesor ini baru paham dan mengerti sambil manggut-manggut. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari cerita di atas kalau kita konversikan kepada kondisi bangsa kita saat ini? Cerita profesor dan bapak tua pembawa karung tikus di atas bisa dikonversikan dengan keadaan bangsa kita hari ini. Sebuah bangsa yang besar, bangsa yang plural, bangsa yang majemuk, tapi saat ini terjebak dalam jurang perpecahan yang begitu tajam dan dalam. Ibarat sebuah piramida kehidupan, mulai dari puncak piramida, tengah dan bawah, terpecah belah oleh ego dan kepentingannya masing-masing. Apakah ini natural? Apakah itu alamiah terjadi? Sebagai bangsa yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti ini, sangatlah menggiurkan bagi para taipan dan negara maju yang haus akan sumber daya alam. Dan sejarah negeri ini juga mencatat demikian. Sejak berabad-abad tahun yang lalu, bangsa lain silih berganti ingin mengeruk kekayaan negara ini. Dan cara yang paling aman untuk menjarah negeri ini adalah tentu dengan mengadu domba sesama masyarakatnya agar terpecah belah dan lemah. Para elit dibenturkan oleh kepentingan bisnis dan jabatannya. Pemerintah dibenturkan dengan rakyatnya. Sesama anak bangsa dibenturkan diadu domba dengan isu sentimen sara. Mayoritas versus minoritas, cebong versus kampret, radikal versus PKI, Jawa versus luar Jawa, dan liberal versus fundamental. Padahal semua perpecahan itu ada decision maker di belakangnya. Ada kingmaker yang merencanakannya. Para elit minorki kekuatan invisible hand yang ingin mengalihkan segala perhatian, menguras energi bangsa, hingga kita semua lupa, lengah bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang tangguh, bangsa yang ramah, baik dan patriot sejati, sebagaimana pendahulu kita mendirikan negara ini dengan segenap jiwa raganya. Setiap hari, setiap menit dan detik, ada saja isu permasalahan yang muncul seakan memaksa kita, menggiring kita, memancing emosi kita untuk terus berkelahi, saling mencaci dan saling membuli. Seolah tak ada lagi celah untuk kembali ke masa indah yang penuh kerukunan, ketentraman dan saling percaya dan toleransi. Yang agama satu tak recokin agama yang lainnya. Yang aliran berbeda tidak hakimi aliran yang lainnya. Suku lain tidak menghina suku lain. Kehormatan sara sangat kita junjung dan hormati. Tapi saat ini, isu sara seolah menjadi amunisi dan senjata untuk memecah belah anak bangsa. Akhirnya yang terjadi, sesama anak bangsa terjebak dalam jurang gelap perpecahan tiada henti, yang membuat para cukong, elit minoriti, kingmaker semua tepuk tangan dan tertawa sambil menghisap kekayaan negeri ini dengan tenang. Sudah saatnya bangsa ini sadar akan jati dirinya. Sudah saatnya kita semua paham arti dari semua perpecahan ini. Semua ada yang mengaturnya dan semua ada yang menikmatinya.
Ibarat kata pepatah, kalau kapal pecah, maka hiu yang akan kenyang menikmatinya. Padahal, mereka yang merancang ini hanya dari kalangan yang sedikit, tapi berhasil memecah belah serta membodohi kita semua dengan propaganda dan adu domba. Seperti pria tua yang selalu menendang menggoyang tikus dalam karungnya agar selalu ribut dan lengah. Sekarang, kembali kepada kita semua. Tetap ribut saling cakar antar sesama, atau bersatu bersama-sama untuk melepaskan diri dari skenario belenggu perpecahan, membangun arus gelombang persatuan-kesatuan bangsa untuk menuju arah Indonesia ke depan yang lebih baik, yaitu Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Salam Indonesia Jaya. Komentar Agung Gumelar tentang Prabowo. Pengabdian kepada bangsa dan negara ini jangan sampai luntur dalam situasi apapun. Itu saya berpesan kepada beliau, dan saya yakin beliau akan tetap, ya, walaupun situasi bagaimana, kondisi bagaimana, beliau tetap concern kepada bangsa dan negara akan tetap tinggi. Itu pesan saya. Dan sekarang beliau jadi Menhan, dan kita lihat, ya, satu kenyataan bahwa selama jadi Menhan banyak sekali langkah-langkahnya yang memperlihatkan kepedulian beliau ini kepada keamanan dan pertahanan bangsa dan negara. Itu sangat terlihat sekali. Hubungan kita dengan utara Amerika Serikat selama ini berjalan dengan sangat baik, kerjasamanya sudah puluhan tahun, dan kita sepakat untuk melanjutkan hubungan yang baik. Hubungan ini tentunya di bidang pendidikan, latihan, pertukaran personel. Sekarang ini anak-anak muda kita, kadet-kadet kita ada di Akademi Militer Amerika Serikat di West Point, Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat di Annapolis, dan Akademi Angkatan Udara di Colorado Springs. Ini suatu terobosan pertama kali dalam sejarah kita punya kader-kader kita diterima di Akademi Militer. Saja kita mulai informasi terpopuler yang pertama. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto punya strategi untuk membuat efek jera alias takut negara lain. Caranya adalah dengan memborong alat utama sistem pertahanan atau alutsista seperti senjata dan kapal perang canggih. Puluhan triliun siap dikeluarkan agar militer Indonesia ditakuti lawan. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Yusuf Jauhari mengatakan pemilihan jenis dan penentuan spesifikasi alutsista dilakukan melalui mekanisme perencanaan penyusunan dokumen rencana kebutuhan atau yang dikenal dengan Renbud Al-Palhankam. Untuk pertahanan negara yang dilaksanakan pada tingkat unit organisasi atau UO Kemhan untuk satuan operasional di bawah UO Kemhan. Perencanaan dokumen Renbud Al-Palhankam yang di dalamnya berisikan jenis dan spesifikasi alutsista katanya disampaikan kepada Kemhan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan sebagai dokumen Renbud Al-Palhankam untuk mempertahankan negara.
Investasi pertahanan ini untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia dan keutuhan NKRI, serta menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Beragam alutsista yang diborong RI diantaranya adalah 6 pengadaan alat-alat utama matra darat, 7 pengadaan alat-alat utama matra laut, 6 pengadaan alat-alat utama matra udara, dan pengadaan peningkatan fasilitas kesehatan TNI meliputi fasilitas kesehatan TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara. Politisi Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto disebut kembali maju menjadi calon legislatif pada pemilu 2024 nanti. Kali ini, Titik Soeharto akan maju lewat Partai Gerindra, yang dipimpin mantan suaminya, Prabowo Subianto. Diketahui, Titik Soeharto dan Prabowo Subianto pernah menikah pada 1983 lalu. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo Joyoyadikusumo atau yang akrab disebut Didit Prabowo. Kabar pencalonan Titik Soeharto ini pun dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Gerindra DIY, Danang Wahyu Broto. Sebelumnya, pada pemilu 2014, Titik Soeharto maju menjadi caleg dari Partai Golkar. Kemudian, Titik Soeharto keluar dari Partai Golkar dan pindah ke Partai Berkarya yang dibesut sang adik Tommy Soeharto pada 2018. Menanggapi Titik Soeharto yang maju jadi caleg Partai Gerindra, Partai Golkar mengaku tidak mempermasalahkannya. Terima kasih sudah nonton. Menteri Pertahanan atau Menhan, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pacitan, Sabtu 20 Mei 2023. Prabowo menyerahkan 153 motor trail untuk operasional Babinsa di Kota 1001 Goa ini. Pantauan di lokasi, pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu membagikan 153 motor trail di Koramel Kota Pacitan. Banyak warga menyambut Prabowo. Singgung Babinsa di Pacitan terbit ketika Prabowo secara simbolis menyerahkan motor trail. Saya sengaja ditugaskan Pak Jokowi Presiden RI untuk mengecek kesiapan TNI dan saya memilih mengecek ujung tombak. Ujung tombak adalah Babinsa Koramil, ujar Prabowo, Sabtu siang. Dia menyebutkan bahwa Koramil, Kodim, Korem hingga Kodam adalah sistem pertahanan rakyat Indonesia sehingga harus totalitas dalam bekerja. Sengaja ditugaskan Bapak Presiden untuk mengecek kesiapan TNI dan saya memilih untuk mengecek ujung tombak. Ujung tombak kita adalah Babinsa dan Koramil. Kodim, Korem, Kodam, ini adalah sistem pertahanan kita. Sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi totalitas. Ya, kita berhasil dulu merebut kemerdekaan dengan apa? Dengan perang rakyat semesta. Semua rakyat ikut. Dulu kita belum punya tentara, belum punya polisi. Tapi rakyat yang membentuk laskar-laskar sendiri. Laskar-laskar itulah menjadi tentara dan polisi kita. Itulah sejarah kita dan kita teruskan sistem ini. Karena itu, sebagai Menteri Pertahanan, dalam rangka memperkuat pertahanan Indonesia, saya harus memperkuat Komando Teritorial. Komando Teritorial kita adalah tulang punggung pertahanan. Ya. Jadi terima kasih saudara-saudara sekalian. Jadi payah saudara, sampaikan salam hormat saya ke Panglima, Kapolda, ya. Saya bisa bertatap muka dengan kalian semua, prajurit-prajurit
dari salah satu batalion terbaik TNI, dan saya mendapat hormatan pernah di brigade ini. Saya percaya dan yakin bahwa saudara-saudara akan berbuat yang baik dan tidak memalukan korps kalian, dan terutama menjaga sejarah gemilang batalion kalian 330. Tapi saudara-saudara, ujungnya itu adalah nalurimu, ujungnya adalah semangatmu, ujungnya adalah keberanianmu, ujungnya adalah kewaspadaan. Prajurit yang unggul adalah prajurit yang waspada. Kamu berani? Bisa? Nggak salah? Nggak salah? Ayo sini. Jangan diganggu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah negeriku. Ya, yang penting keberanian ada. Ya, aku kasih topi tapi gak ada bintangnya. Siapa? Ayo, ayo. Tadi udah laki-laki, sekarang perempuan. Mana Sri Kandi yang berani? Ayo, Sri Kandi yang berani. Tenang ya, tenang, nanti grogi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerindra, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia
Ya, ini kali ini benar, ya. Ini kenang-kenangan dari saya, ya. Tolong dijaga. Nanti. Suara Prabowo sebagai calon presiden semakin tak tertandingi. Masyarakat bergantian mendeklarasikan dirinya mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 mendatang. Dukungan tersebut diraup Prabowo Subianto dari bermacam kelompok komunitas masyarakat Indonesia. Setelah ramai perbincangan Prabowo masuk usulan musra relawan Jokowi, kini Prabowo mendapatkan reaksi positif dari para remaja dan pemuda masjid se-Indonesia. Mereka melakukan pertemuan di Masjid Istiqlal. Suara gemuruh munajat di Masjid Istiqlal doakan Prabowo menjadi presiden Indonesia pada 2024-2029. Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Pertahanan yang juga bakal calon presiden dari Gerindra Prabowo Subianto menghadiri silaturahmi dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI. Acara dihelat di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Kamis siang. Silaturahmi juga dihadiri oleh Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI. Prabowo tiba mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan peci hitam. Ia disambut oleh Ketua Umum DPP BKPRMI Said Aldi Al-Idrus. Kehadirannya juga disambut pertunjukan marawis dan lantunan solawat dari para peserta yang hadir. Ia sempat melayani para pengunjung Istiqlal yang meminta bersalaman. Ketika acara dibuka, pembawa acara sempat melontarkan sebaik pantun soal harapannya agar Prabowo jadi pemimpin Indonesia di tahun 2024 mendatang. Buah salak, buah nanas, tumbuhnya dekat tepi telaga. Sudah layak dan sudah pantas menjadi pemimpin Indonesia, ujar pantun pembawa acara. Ekspresi Prabowo terlihat datar sambil tersenyum tipis. Pembawa acara kemudian melemparkan pantun keduanya. Dari hulu menuju hilir, arah menuju tebing Klaten, karena Pak Menhan sudah berkenan hadir. Kami seluruh umat mendengungkan semoga 2024 jadi presiden. Prabowo sudah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Gerindra. Saat ini, Gerindra juga sudah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Akan tetapi, mereka belum menentukan siapa cawapres yang akan menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Sementara sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Mohaimin Iskandar menggelar sholawat bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Masjid Istiqlal. Acara sholawat bareng bersama Majelis Riyatul Jannah Indonesia ini digelar setelah PKB menyatakan dukungan kepada Prabowo sebagai capres. Prabowo mengaku merasa terhormat diundang dalam acara tersebut. Menteri Pertahanan itu menyampaikan rasa syukur atas kondisi bangsa Indonesia yang mampu bangkit dari berbagai macam dan keterpurukan akibat pandemi lalu. Ini adalah kehormatan besar bagi saya diundang oleh majelis yang terhormat ini. Saya ucapkan selamat atas berkumpulnya para keluarga besar yang datang dari jauh-jauh di Masjid Kebanggaan Indonesia, yaitu Masjid Istiqlal, ujar Prabowo Subianto. Prabowo dibesarkan di keluarga yang berpendidikan. Ayahnya seorang ekonom terkenal di Indonesia, Sumitro Joyo Hadikusumo, yang pernah mengemban jabatan-jabatan penting dua pemerintahan, yaitu pemerintahan Presiden pertama Soekarno dan pemerintahan Presiden kedua Soeharto. Karir cemerlang ayahnya juga diteruskan oleh Prabowo, hanya saja Sumitro di bidang ekonomi, sedangkan Prabowo di bidang militer. Hal itu lantas membuat koneksi dan relasi Prabowo mencakup para elit negeri hingga menggiringnya dekat dengan pemimpin saat itu, yaitu Soeharto. Prabowo pernah menjalin hubungan serius dengan beberapa wanita.
Dalam biografi sang ayah yang bernama Sumitro, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, Prabowo pernah punya hubungan istimewa dengan seorang gadis dari Yogyakarta. Sayang hubungan itu kandas. Prabowo dianggap terlalu fokus pada karir militernya. Sampai suatu hari, Prabowo meminta izin kepada ayahnya untuk mengenalkan pacar barunya. Saat itu ayahnya kaget melihat siapa pacar anaknya itu, yaitu Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, seorang mahasiswi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus putri dari Presiden Soeharto. Setelah berpacaran selama 2 tahun, mereka berdua menikah pada Mei 1983. Berakhir dengan perceraian setelah 15 tahun hidup bersama. Titik dan Prabowo bercerai karena kondisi politik pasca kerusuhan Mei 98. Bukan karena Prabowo dan Titik tidak saling mencintai, tapi karena faktor politik yang terjadi pada tahun 98 membuat keduanya bercerai. Setelah cerai pun Prabowo setia dan tidak menikah lagi. Dari hal itu, tak diragukan lagi hubungan kedekatan antara Prabowo dan Soeharto yang merupakan menantu dan mertua. Salah satu bukti kedekatannya pernah diunggah oleh Prabowo di akun Instagramnya yang memperlihatkan kebersamaan dengan keluarga cendana itu saat kelahiran anaknya. Semua berjalan biasa kala itu hingga tahun 1998 sampai 1999. Terjadi gejolak dan demonstrasi mahasiswa di mana-mana untuk mendesak Presiden Soeharto mundur karena dianggap sudah tak mampu lagi memimpin setelah 32 tahun berkuasa. Sebagai seorang yang cukup dekat, ternyata Prabowo melakukan sesuatu yang dianggap tak lumrah oleh kebanyakan orang kepada Soeharto. Ketika ada permasalahan, mungkin orang lain akan mensupport keluarganya. Berbeda dengan Prabowo yang ikut menyarankan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri dibanding membantunya mempertahankan kedudukan. Hal itu dianggapnya adalah sebuah bentuk kecintaan kepada Soeharto, bukan karena tidak loyal atau membenci beliau. Ketika itu, Prabowo dihadapkan pada 2 pilihan, membela keluarga atau setia pada bangsa dan negara. Akhirnya, Prabowo memilih untuk mengoreksi kepemimpinan Presiden Soeharto yang merupakan mertuanya sendiri. Bahkan Prabowo mengaku saat itu dan bersama sejumlah kawannya mendukung gerakan reformasi. Di titik ini, Prabowo memahami betul yang sedang dilawan ialah mertuanya sendiri. Prabowo mengibaratkan sarannya kepada Soeharto kala itu sebagai bentuk kasih sayang dari anak terhadap orang tua yang sudah lelah. Dirinya menilai akan lebih baik kalau bangsa kemudian dipimpin oleh orang yang lebih muda, mungkin dari segi kapasitas fisik dan usia, dan sudah saatnya Soeharto istirahat. Alasan-alasan itulah yang kemudian memberanikan Prabowo menyarankan mertuanya untuk mundur dari jabatan presiden. Prabowo tak tega melihat Soeharto yang sudah berusia lanjut masih memikul beban yang berat. Sikap Prabowo yang tak biasa seperti kepada Soeharto juga terjadi kepada pemimpin lain. Salah satunya adalah B.J. Habibie. Kedekatan Prabowo dan Habibie bukanlah hal yang rahasia. Prabowo menganggap Habibie sebagai orang tuanya sendiri, guru intelektual, dan teman diskusi di masa-masa pemerintahan Soeharto. Hubungan kedekatan mereka tak lantas membuat perjalanan politik mereka lancar-lancar saja. Profesionalitas tetap dijunjung tinggi keduanya. Bahkan Habibie yang baru saja menduduki jabatan presiden menggantikan Soeharto mencopot Prabowo dari jabatannya usai Habibie naik jabatan pada 23 Mei 1998. Prabowo dituduh secara sepihak mengerahkan pasukannya selama kerusuhan 1998. Surat rekomendasi pemecatan Prabowo tertanggal 21 Agustus 1998 menyebut Prabowo melanggar etika sebagai prajurit. Selain itu, Prabowo dituding menggerakkan pasukan Kostrad dari luar kota ke Jakarta, di luar komando resmi Panglima ABRI kala itu yakni Wiranto. Selain itu, sebagai pasukan Kostrad dituduh mengepung kediaman Habibie. Mendapati bahwa dirinya dicopot sang presiden, Prabowo langsung bertolak ke istana untuk menemui Habibie. Sesampainya di sana, Prabowo marah-marah karena sang presiden baru itu mencopotnya dari jabatan Pangkostrat dan memutasinya menjadi komandan sekolah staf dan komando ABRI. Dalam dialog di pertemuan itu, Prabowo mengungkapkan kekesalannya dalam bahasa Inggris yang artinya, "Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya, Presiden Soeharto. Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrat." Di dalam ruangan, secara empat mata mereka melakukan pembicaraan serius. Prabowo tetap bersikeras untuk mendapatkan kembali posisi di Kostrad. Namun, Habibie menolak permintaan Prabowo untuk diberi kesempatan. Habibie memintanya patuh pada putusan pimpinan. Meski begitu, Habibie sempat menawari Prabowo untuk menjadi duta besar yang kemudian ditolak Prabowo karena yang dikehendaki adalah pasukannya. Bahkan
letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendapkan sepi-sepi. Cinta akan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih, bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Saat dusta mengalir, jujurkanlah hati, tenangkan batin jiwamu, genangkan cinta seperti dulu. Saat bersama tak ada keraguan, cinta akan membawamu kembali di sini, menuai rindu,
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengisi akhir pekannya dengan bertemu masyarakat Sumatera Barat di beberapa lokasi. Dalam kesempatan ini ia juga membeberkan kriteria calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Sabtu 29 April 2023 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, kehadiran Prabowo disambut masyarakat. Calon presiden 2024 dari Partai Gerindra ini lalu diarak menuju lapangan udara Tabing Padang yang menyumbangkan 20 unit ambulan untuk sejumlah rumah sakit di Sumatera Barat. Dalam sambutannya di Padang, ia menyebut kedatangannya untuk melepas rindu pada masyarakat Sumatera Barat. Ia juga mengucapkan terima kasih atas penghormatan dan penerimaan dari masyarakat hingga saat ini. Prabowo mengingat tanah dan masyarakat Minangkabau sebagai daerah yang punya hubungan khusus dengan dirinya. Saat masih kecil, ia pernah berada di Sumatera Barat. Selain itu, Prabowo juga sempat membicarakan terkait pemilihan presiden 2024. Ia sempat menyebut kriteria cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang. Wakil presiden adalah warga negara Indonesia. Mau lagi? Apa? Mau kisi-kisi? Dia kalau tidak pria, dia perempuan. Kalau cepat-cepat diumumkan, ya nggak ada apa ya? Iya, nggak ada excitement, nggak seru. Pada pemilu 2019, Prabowo dan Sandiaga Uno yang berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden menang telak dengan perolehan suara 86% di Sumatera Barat. Angka itu presentase terbesar bagi pasangan itu di seluruh provinsi di Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi tamu istimewa dalam prosesi Batagak Gala Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur. Batagak Gala adalah acara adat Minangkabau untuk memperkenalkan gelar adat seseorang kepada masyarakat banyak. Dengan menggunakan helikopter dari lapangan udara, Lanut, Tabing Padang, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disambut ribuan orang saat tiba di Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat. Kedatangan Prabowo cukup menghadirkan suasana berbeda. Statusnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra membuat masyarakat dan kader terus mengiringi pergerakan Prabowo di Luak Nantuo itu. Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengucapkan terima kasih atas diundang untuk menghadiri acara prosesi Batagak Gala Datuk itu. Prabowo mengatakan, dirinya punya hubungan khusus dengan tanah dan rakyat Minangkabau. Saya merasa punya hubungan khusus dengan tanah Minang dan rakyat Minangkabau. Rakyat Minangkabau itu adalah rakyat yang setia, rakyat yang berani, rakyat yang penuh pendirian dan berteguh pada prinsip. Prabowo menyebutkan, Minangkabau telah memberikan putra-putra terbaik bagi bangsa dan negara. Selain Bung Hatta, kata Prabowo masih banyak tokoh bangsa asal Sumbar, seperti Sultan Syahrir, M. Natsir, Tan Malaka, dan lainnya. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendatangi dan menyapa para pendukung setianya di Sumatera Barat kemarin. Berbarengan dengan menghadiri upacara adat, Prabowo juga menyerahkan 20 unit ambulans ke sejumlah rumah sakit di Sumatera Barat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi tamu istimewa dalam prosesi Batagak Gala. Prabowo menjadi undangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur yang ditunjuk menjadi Datuk Rajo Basa di Istana Pagaruyung. Batagak Gala adalah salah satu acara adat Minangkabau untuk memperkenalkan gelar adat seseorang kepada masyarakat banyak. Dalam acara ini, ribuan pendukung Prabowo Subianto memadati Istana Pagaruyung di Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam kunjungannya, Prabowo mengaku sangat terhormat disambut ribuan pendukung setianya. Prabowo terharu rakyat Sumatera Barat masih setia mendukungnya. Apalagi pada Pilpres sebelumnya, Sumatera Barat terbukti menjadi lumbung pendulang suara Prabowo Subianto. Di sela-sela menghadiri prosesi adat, Prabowo juga berkesempatan menyerahkan bantuan 20 unit ambulans untuk kabupaten kota di Sumatera Barat.
Hasanah Bhinneka Tunggal Ika, adat Minang dipertahankan sampai sekarang, menghormati putra putri yang berjasa dan yang berhasil. Saya kira sangat baik. Bagaimana sambutan warga Minang, Pak? Saya kira sambutannya sangat besar, sangat ramah, dan saya sangat gembira. Saya sangat Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyumbangkan 20 unit ambulans untuk Sumatera Barat, bertempat di halaman Istana Basa Pagaruyuang Tanah Datar, Sabtu tanggal 29 April tahun 2023. 19 unit ambulans diserahkan untuk RSUD masing-masing kabupaten kota di Sumbar, dan 1 unit lainnya untuk RSU PM Jamil. Adapun Prabowo juga berniat akan membangun sebuah sekolah unggulan di Sumatera Barat. Hal itu dikatakannya untuk menyicil utang budi yang ia emban kepada ranah Minang. berhutang budi dengan tanah Minang, dan saya merasa belum bisa berbuat banyak untuk tanah Minang. Saya ingin merintis membangun sebuah sekolah unggulan di Sumatera Barat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Bersatu, Indonesia bersatu, mendukung Prabowo RI 1. Prabowo RI 1. Merah putih berkibar, Garuda selalu di dada. Kini tiba saatnya Indonesia memilih pemimpin. Dari Sabang sampai Merauke, ayo semua rakyat berseru. Bersatu, Indonesia bersatu, mendukung Prabowo RI 1. Bersatu, Indonesia bersatu, mendukung Prabowo RI 1. Berkibar, Garuda selalu di dada. Kini tiba saatnya Indonesia memilih pemimpin. Dari Sabang sampai Merauke, ayo semua rakyat berseru. Bersatu, Indonesia bersatu, mendukung Prabowo RI 1. Bersatu, Indonesia bersatu, mendukung Prabowo RI 1. Indonesia bersatu, mendukung Prabowo RI 1. Amun adil, pemimpin yang adil. Allah tidak, Nabi tidak mengatakan imam masjid Istiqlal, tapi Prabowo ada di dalamnya. Kenapa? Pemimpin yang adil. Saya bilang sama pejabat,
kalian rugi jadi pejabat kalau tidak memudahkan jabatanmu masuk surga. Kalau nanti Pak Jenderal, malaikat berkata, BKPR Indonesia masuk surga, masih ngantri Pak. Berapa? Jutaan jumlahnya Pak BKPR ini. Ngantri, masuk surga tapi ngantri. Tapi begitu malaikat katakan, Menteri Pertahanan Indonesia, Bapak Prabowo sendiri masuk. Kenapa? Karena beliau cuma sendiri jadi Menteri Pertahanan. Maka rugi orang Indonesia, pejabat kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Saya Pak Prabowo, ceramah, ayo datang ke masjid. Paling yang datang orang sudah pensiun Pak. Tapi kalau Prabowo yang sholat berjamaah di masjid pertahanan, Menteri Pertahanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cari jenderalnya, mana ini Pak Sabti Samsudin? Tidak perlu juga saya di area masjid. Ditelepon sama ajudan, Pak Jenderal, dicari sama pementeri. Besok belum azan Pak, Pak Sabti Samsudin sudah ada dalam masjid. Itulah hebatnya kekuatan jabatan. Maka Allah menitipkan tidak semua orang di Indonesia dikasih jabatan. Terbatas, hanya orang-orang pilihan. Maka orang yang hadir di sini adalah pejabat-pejabat pilihan yang kita doakan semakin baik jabatannya. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati dengan segala kemuliaan yang kita miliki, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ketua Umum BKPR RMI, para jenderal-jenderal yang saya tahu sejak kecil, beliau jenderal-jenderal ini adalah jenderal yang dekat dengan masjid. Dan dibuktikan hari ini, meskipun beliau dengan kesibukannya masih mampu menghadiri acara BKPR RMI, acara pada pemuda yang tidak punya modal, bukan pengusaha, tapi modal kita adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Prabowo, saya tahu waktu Bapak sangat sempit, makanya saya tuduh poin. Yang pertama, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik? Apakah yang hitam jidatnya tapi individualis? Apakah mereka yang selalu bangun sholat tahajud tapi tidak peduli? Apakah mereka yang Senin Kamis tapi tidak punya kepekaan? Apakah mereka yang Senin Kamis puasa tapi egois? Kata Nabi, bukan itu. Siapa orang yang baik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Dan kami saksi BKPR RMI, Bapak Prabowo adalah yang paling banyak manfaat buat orang lain. Mana ada kasihan remaja masjid, mana ada pengusaha, pejabat, toko yang mau kasih remaja masjid mobil. Alhamdulillah Pak Prabowo buktikan hari ini. Biasanya yang mau dikasih mobil itu apa Pak? Partai politik, karena ada maunya. Tapi Alhamdulillah Prabowo bukan memberikan kepada partai, tapi memberikan kepada remaja masjid. Maka tanggung jawab kalian yang diberikan mobil, jangan kau jadikan mobil pribadi untuk gaya-gaya. Jadikan itu untuk menjangkau masjid. Allahu Akbar. Pak Jenderal yang saya muliakan, catat saudara-saudara sekalian, sebut saja siapa? Semua alumni Timur Tengah, semua alumni dari pesantren-pesantren terkemuka dari luar negeri Arab. Dasat Latif, alumni BKPR RMI. Pak Jenderal, saya tidak pernah mondok. Wallahi, saya tidak pernah sekolah pesantren agama. Tapi Bapak boleh lihat sekarang di channel YouTube saya, paling banyak penontonnya. Penonton saya sekarang di YouTube Pak Jenderal 264 juta. Dan hebatnya, karena penonton saya bukan cuma Muslim. 4 hari lalu, saya dari Samarinda Pak Jenderal. Ada orang Tionghoa, jelas mukanya sangat Tionghoa. Dia bangga dan dia minta kepada panitia, saya yang jemput Pak Ustadz. Beliau jemput dengan mobilnya yang mewah. Dan dia mengatakan, Alhamdulillah Ustadz, baru beberapa hari saya masuk Islam karena selalu nonton ceramahnya Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya dakwah, mari sejukkan. Apa yang kita mau capai dengan menghasut? Apa yang kita mau capai dengan memaki? Apa yang kita mau capai dengan menghina orang lain? Tidak ada.
Kalau ada saudaraku BKPRMI, kalian merasa ustadz, kalian merasa penceramah, tapi mulutmu kotor, mulutmu kasar, siapa teladanmu? Adakah pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Masya Allah, saya dari tadi lihat Pak Jenderal. Pak Jenderal, Rasulullah itu tidak ada fotonya, tidak ada lukisannya, tapi deskripsi tentang beliau sangat lengkap. Beliau dijelaskan dalam hadis, alis kanan kirinya Pak, tebal, kiri kanannya tebal, dan seperti Pak Prabowo, Rasulullah itu ada urat di tengah-tengah antara alis dan... Coba lihat Pak Prabowo, ada kan pembedaannya di sini. Kalau Rasulullah, urat di sini. Apa tujuannya? Ketika beliau marah, uratnya ini keluar membesar, sehingga sahabat tahu Nabi lagi marah, sehingga tidak perlu memaki. Maka saudaraku, belajar dari Rasulullah. Pak Jenderalku semua yang hadir di tempat ini, kurang apa itu bejatnya masyarakat sama Nabi sebelum diangkat jadi Rasul. Disebut masyarakat jahiliyah Pak. Tidak ada orang Indonesia mau disebut jahiliyah. Nabi masyarakatnya waktu itu jahiliyah. Tapi dalam usia 23 tahun, dalam waktu 23 tahun, dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Padahal Nabi sendiri tidak ada partai pengusung, tidak ada APBN, tidak ada kabinet Indonesia Majunya, tidak ada tim suksesnya, tidak ada cukongnya, tapi berhasil mengangkat harkat dan merajat manusia. Tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, tidak punya IG, tapi followernya sampai sekarang 1,8 juta miliar, 1,8 miliar. Kenapa? Karena beliau dakwah rahmatan lil alamin. Inilah yang kita harapkan dari pemuda remaja masjid yang ada di tempat ini. Jadilah yang rahmatan lil alamin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang ketiga, karena waktu Pak Prabowo sangat terbatas, di padang mahsyar kelak manusia dikumpul dari Adam sampai hari kiamat. Pak Jenderal bisa bayangkan berapa triliun manusia waktu itu. Saya masih ingat waktu kita vaksin. Waktu vaksin, saya salah satu ustadz yang kampanye vaksin. Ada ustadz yang mengatakan haram, ada ustadz yang mengatakan jangan, ada ustadz yang mengatakan itu sesat. Saya dimaki, saya dihina, saya difitnah. Ustadz penjual vaksin, ustadz pencari muka, ustadz pelat merah, tidak apa-apa. Yang penting orang harus divaksin, karena ilmunya melawan COVID bukan dengan doa semata, tapi dengan vaksin. Dan ternyata ustadz-ustadz yang memaki saya waktu itu sekarang sudah vaksin. Kenapa? Nggak bisa kok bos pergi ceramah naik pesawat kalau nggak ada vaksinmu. Dan pada saat kita vaksin awal-awal Pak, kita cuma vaksin 1 RT, kita cuma vaksin 1 RW. Ngantri kita Pak sampai sore. Padahal ngantrinya Pak, banyak yang suntik kita di padang mahsyar. Dari Adam sampai kiamat, 1 loket. Dan pada saat itu kata Nabi, semua wajahmu berubah. Ada muka tikus yang suka merampok, ada muka anjing yang suka korup, yang suka menyogok, ada muka ular yang suka cari-cari muka, ada muka kuda kata Nabi yang suka mendahului imam ketika berjamaah, macam-macam. Dan pada saat itu kata Nabi, Allah sediakan kau ruang VVIP. Bapak kalau ke bandara, tentu beda-bedanya Pak Prabowo tempatnya dengan tempatnya masyarakat biasa. Karena beliau pejabat negara. Ada tempat khususnya Pak, namanya ruang VVIP. Dilayani dengan baik, kuenya khusus. Kalau kita yang penumpang umum, apalagi kelas ekonomi, gabung kita di ruang tunggu Pak. Mulai dari parfum asli sampai parfum palsu, sampai bau matahari, ada semua di situ Pak. Tapi ruang VVIP kelas khusus. Di ketika itu manusia pada sibuk, manusia pada cemas, manusia pada berubah wajahnya. Allah sediakan ruang 7 VVIP, 7 orang di dalamnya. Siapa di antaranya? Kata Nabi, yang nomor 1 Pak Prabowo, nomor 1, imamun adil, pemimpin yang adil. Nabi tidak mengatakan imam masjid Istiqlal, tapi Prabowo ada di dalamnya. Kenapa? Pemimpin yang adil. Saya bilang sama pejabat, kalian rugi jadi pejabat kalau tidak memudahkan jabatanmu masuk surga.
kalau nanti Pak Jenderal, malaikat berkata, BKPRMI Indonesia masuk surga. Masih ngantri Pak. Berapa? Jutaan jumlahnya Pak BKPRMI. Ngantri. Masuk surga tapi ngantri. Tapi begitu malaikat katakan, Menteri Pertahanan Indonesia, Pak Prabowo sendiri masuk. Kenapa? Karena beliau cuma sendiri jadi Menteri Pertahanan. Maka rugi orang Indonesia, pejabat kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Saya Pak Prabowo ceramah, ayo datang ke masjid. Paling yang datang orang sudah pensiun Pak. Tapi kalau Prabowo yang sholat berjamaah di masjid pertahanan, Menteri Pertahanan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak cari jenderalnya, mana ini Pak Sapri Samsudin? Tidak perlu juga saya di masjid. Ditelepon sama ajudan, Pak Jenderal, dicari sama pementeri. Besok belum azan Pak, Pak Sapri Samsudin sudah ada dalam masjid. Itulah hebatnya kekuatan jabatan. Maka Allah menitipkan tidak semua orang di Indonesia dikasih jabatan. Terbatas, hanya orang-orang pilihan. Maka orang yang hadir di sini adalah pejabat-pejabat pilihan yang kita doakan semakin baik jabatannya. Berikutnya, siapa yang dilindungi di pada masa yang kedua? Tadi imamun adil. Yang kedua, anak muda yang taat beribadah. Kalian dah semua remaja masjid. Yang ketiga, mudah-mudahan Pak Prabowo ada di dalamnya. Orang yang memberi tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahui. Saya dengar tadi beliau katakan mestinya dirahasiakan, cuma dikasih bocor sama Pak Said Agil. Bersedekah tanpa harus orang tahu. Dan yang keempat, mudah-mudahan kita semua juga ada di dalam ini. Mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Remaja masjid bertemu dan berpisah bukan karena duit. Remaja masjid bertemu dan berpisah bukan karena jabatan, tapi mereka bertemu dan berpisah karena rumah ibadah yang insya Allah kita akan masuk di dalam 7 golongan itu. Karena waktu yang terbatas, ini saja tausiah kita. Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun. Ini pantun khas orang Bugis. Sebenarnya orang Bugis itu tidak tahu pantun Pak. Sangat jarang lelaki Bugis kita dapat romantis, sangat jarang. Makanya dalam Bugis Makassar tidak dikenal pantun. Yang ada pantun itu Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Kalau Bugis, tanah Bugis tidak ada pantun Pak. Maka sangat jarang kita dapat. Maka saya menghormati Pak Prabowo, saya mau berpantun. Pantun saya begini. Lebat batang padi jerami. Padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami. Apa daya takut istri. Bodong cendrawasih tembar tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.